Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel kami Star Motorindo. Kali ini kita akan membahas karburator Yamaha, karburator mesin speed Yamaha 2 tak 4 PK. Ya, ini adalah karburator mesin speed Yamaha 4 PK. Ya teman-teman, jika suatu hari karburator Anda itu bermasalah, misalnya kemasukan air atau mesin Anda kecemplung dalam air atau gimana, ya cara sederhana untuk membuang airnya adalah seperti ini teman-teman. Buka saja baut pembuangan yang ada di bawah mangkuk karburator. Ya, ini bertujuan untuk mengeluarkan sisa-sisa air di dalamnya ketika mesin teman-teman kecemplung air atau gimana, atau mungkin minyak dari teman-teman yang mengandung air. Nah, teman-teman bisa lihat minyaknya keluar ketika kita membuka baut ini. Maka baut ini berfungsi sebagai baut untuk membuang kotoran atau air yang terkandung dalam minyak yang kita pakai, atau dalam kondisi lain seperti mesin yang habis kecemplung ke air. Sebelum teman-teman membongkar karbu ini, kita siapkan dulu wadah untuk menampung semua baut-baut yang nantinya akan kita bongkar. Ya, tujuannya supaya tidak berantakan dan mempermudah kita ketika kita memasang kembali karburator ini. Nah, sekarang kita buka saja baut 4 yang mengunci mangkuk penampungan minyak, supaya kita bisa mengambil atau membersihkan isi dari karburator ini ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman membuka karburator ini, usahakan seperti biasa teman-teman ya, bukalah menyilang. Pada dasarnya semua karburator itu sistem kerjanya sama teman-teman ya. Kalau teman-teman punya basic dengan bengkel motor, jadi tidak asing dengan karburator yang ada di mesin sepeda motor ya. Mereka punya sistem kerja yang sama ya, hanya saja mungkin barang-barang atau item dari karburator itu berbeda-beda letak dan modelnya. Nah, inilah isi dalam dari karburator itu. Ini adalah pelampung yang berwarna hitam ini teman-teman. Kita buka seperti yang teman-teman lihat, cukup sederhana kan? Ups ya, sorry ya, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita cabut pasaknya, kita angkat pelampungnya. Nah, di situ ada satu lubang kecil. Di situ adalah jarum minyak ya teman-teman, jarum untuk masuknya minyak ke dalam karburator. Dan pelampung hitam itu adalah sebagai semacam penghenti supaya minyak tidak terus-terusan masuk dalam karburator itu dan menyebabkan banjir atau luapan bensin. Saya rasa bagi teman-teman yang punya basic bengkel ini tidak akan begitu rumit karena cukup sederhana isinya seperti ini. Tapi bagi teman-teman yang baru ingin mencoba untuk menyervis karburatornya sendiri, cukup perhatikan saja video ini sampai selesai. Mungkin ini bisa membantu teman-teman dalam proses pengerjaan karburator mesin kesayangan Anda. Nah, kita masuk ke tahap kedua. Sekarang kita akan buka pilot untuk pilot jetnya supaya teman-teman bisa membersihkannya. Teman-teman bisa lihat di sini pilot jetnya sudah agak cacat ya teman-teman ya. Sepertinya karburator ini udah sangat sering dibuka. Kita cukup menggunakan obeng saja, obeng min ya teman-teman. Tapi jika gagal, kita harus menggunakan tang untuk membukanya. Jadi pada kali ini saya akan mencoba membukanya menggunakan tang saja. Ya, sepertinya agak keras teman-teman. Ya, sudah terbuka. Nah, teman-teman bisa melihat lubangnya nanti, apakah sudah tersumbat atau apa. Dan jika teman-teman merasa lubang
pilot ini telah tersumbat, teman-teman bisa membersihkannya dengan jarum kecil mungkin, atau seling dari semacam seling dari kawat kopling ya, supaya bisa menembus lubang yang mungkin ketutupan karena kotoran yang lama mengendap di dalam karburator, atau akibat dari bensin yang kita pakai kurang bersih, atau banyak hal lah yang bisa membuat lubang ini tersumbat, dan ini bisa mengganggu suplai minyak ke ruang bakar nantinya. Dan ketika teman-teman sudah memastikan lubang ini tidak tersumbat, itu artinya pilot jet ini tidak mengalami gangguan atau masalah. Jadi ya anggap saja kesalahan, seandainya ada kesalahannya bukan di pilot jet ini teman-teman. Tapi jika teman-teman melihat ternyata kotoran itu susah sekali keluar atau gimana, ya teman-teman bisa menggunakan tekanan angin mungkin dari kompresor untuk membersihkannya atau menyemprotnya supaya lubangnya itu lebih bersih dan kondisi karburator teman-teman juga bisa lebih baik. Nah, seperti itu teman-teman. Jika semuanya telah selesai, silakan teman-teman pasang kembali pilot jet ini, karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan ingat teman-temannya, ketika memang kita merasa masalahnya bukan di karburator atau dalam itu ya konteks karburator bermasalah atau apa, usahakan tidak usah membongkar karburator, karena tidak semua masalah dari mesin speedboat itu diakibatkan dari karburator. Menurut pengalaman saya sih kebanyakan itu karena minyak yang kita beli itu kadang-kadang kurang bersih, atau dari pencampuran oli dengan bensin itu takarannya kurang atau tidak stabil, dan itu menyebabkan mogok atau kinerja mesin kita terganggu. Ya, setelah semuanya selesai, kita harus mengecek dulu apakah kondisinya telah benar-benar terpasang dengan baik sebelum kita mengunci kembali karburator ini teman-teman, supaya tidak terjadi kesalahan ketika kita telah ingin menurunkan mesin ini ke air atau perairan untuk aktivitas kita. Karena ketika teman-teman teledor dalam pengecekan atau pemasangan kembali, itu resikonya lumayan fatal teman-teman, karena kita tidak ingin dong mengalami mogok di atas air. Jadi sekarang kita pasang saja karburator ini kembali ke bentuk semula ya teman-teman. Saya rasa cukup jelas penjelasan saya tadi tentang karburator mesin ini. Jika ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar saja teman-teman. Mungkin ada yang bisa saya bantu, atau mungkin bisa saya jawab pertanyaan dari teman-teman yang mungkin kurang paham dengan cara atau ada masalah lain dari karburator yang dimiliki teman-teman. Jadi setelah ini saya akan coba menjelaskan kepada teman-teman sedikit tentang fungsi pom dari karburator mesin speedboat. Karena di karburator ini dilengkapi dengan pom minyak, kalau kita bilangnya sih semi otomatis ya. Karena apa? Karena dia masih dibantu oleh tekanan mesin yang membuat minyak itu bisa lebih cepat naik. Karena seperti yang teman-teman tahu, kebanyakan mesin speed itu tangkinya ada di bawah dan tidak ada di atas mesin tersebut. Mungkin kalau yang tipe baru sekarang udah ada, tapi kalau yang tipe-tipe lama itu tidak memiliki tangki di samping mesinnya. Jadi tangkinya itu yang berwarna merah yang kita taruh di bawah mesin itu sendiri, dan kita butuh pompa manual untuk menaikkannya. Setelah pompa manual itu kita pakai, tugas si pom dari karburator ini ya menyuplai atau membantu tarikan minyak dari tangki supaya lebih cepat masuk ke karburator yang untuk diantar ke ruang bakar itu tadi. Ya seperti ini teman-teman bentuk pomnya ya, yang petak segi 4 di samping karburator ini.
Ya, di dalamnya itu berisi paken-paken dan membran, juga ada per halus di dalamnya yang membantu dia untuk memompa minyak ke dalam karburator ini, teman-teman. Nah, sekarang mari kita coba untuk membukanya supaya teman-teman bisa melihat isinya dan saya bisa menjelaskan sedikit fungsi tentang pom daripada karburator ini, teman-teman. Ya, seperti biasa kita bukanya menyilang ya, teman-teman ya, menyilang diagonal supaya tidak terjadi kesalahan dalam proses pembukaan, karena menurut saya pom ini cukup sensitif karena kerusakan pada pom ini sangat mengganggu bagi kinerja karburator ini, teman-teman. Jadi usahakan lebih teliti ketika dalam proses pembongkaran pom ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat di dalamnya itu ada paken, ada per kecil di situ yang menekan, ada satu semacam apa ya, semacam cekungan, itu fungsinya sebagai pom manualnya, teman-teman. Karena ketika karburator ini mesin ini kita hidupkan, si membran ini akan mengembang dan mengempis, dan dibantu oleh per ini supaya proses mengembang dan mengempisnya itu bisa kembali. Ketika dia mengembang, si per itu mendorong dia kembali dan terjadilah gaya pompa yang mengakibatkan bensin itu bisa masuk dengan cepat ke dalam mesin. Nah, pompa ini terdiri dari beberapa lapis ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman perhatikan dengan baik ketika melakukan pembongkaran terhadap pom ini, teman-teman. Nah, seperti inilah proses servis atau perbaikan karburator jika mengalami suatu kendala. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Ya, mari kita bangun channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, share, dan bunyikan lonceng notifikasi jika perlu. Dan teman-teman juga bisa berinteraksi dengan kami dengan cara menuliskan apa saja yang ingin teman-teman tanyakan mengenai karburator mesin speedboat ini. Silakan menuliskannya di kolom komentar. Kami akan coba menanggapi komentar-komentar dari teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman untuk mandiri dalam memperbaiki karburator mesin speedboat, teman-teman. Jadi teman-teman tidak harus membawa mesin ini ke mekanik mungkin atau teknisi mesin speed. Tentunya itu sangat menghabiskan biaya dan kita butuh biaya yang cukup besar untuk menyervis mesin speedboat ini.